jika ada hamba tidak dapat masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat, bukan hambanya yang tidak mau, tetapi hamba tersebut yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat daripada sholat, Nabi Muhammad mengatakan, mi'raj ummati kama fis sholat. Setelah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya hamba, satu-satunya nabi, satu-satunya rasul yang dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah perjumpaan agung itu, beliau turun menuju ke bumi. Sabda pertama kali yang diucapkan adalah masalah sholat. Dilanjutkan dengan ucapan mi'raj ummati kama fis sholat. Aku telah bertemu dengan Allah, aku telah berjumpa dengan Allah, dan ini dapat dilakukan oleh umatku, dapat dilaksanakan oleh umatku. Kita semua bisa mi'raj, kita semua bisa berjumpa dengan Allah. Dengan apa? Ambil wudhu, kita takbir, sholat, itulah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika ada hamba dia tidak mau sholat, ini bukan hambanya yang tidak mau sholat, tetapi Allah tidak mau berjumpa dengan dia. Allah tidak mau ditemui. Allah tidak mau hamba tersebut dekat kepada diri beliau. Tidak mau Allah, disingkirkan hamba tersebut. Barometer dari keimanan kita tergantung sholat, bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji dan umrah, bukan. Tetapi bagaimana khusyuknya ketika kita sholat, bagaimana tepatnya waktu kita sholat. Ini adalah barometer bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Jika ada azan berkumandang, kita tidak respon, disitulah kita posisi kita di hadapan Allah. Jika seseorang mendengarkan azan, setelah itu tetap aktivitas, tidak menghiraukan azan, tidak menghiraukan waktu sholat, maka disitulah posisi kita di hadapan Allah. Berarti kita tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan ketika kita dapat sholat 5 waktu pada waktunya, maka kita bisa mengukur apakah kita ini hamba yang diridhoi atau dimurkai. Tergantung bagaimana tata letak kita sholat. Kalau sholat kita tepat waktu, maka disitulah kita manusia yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kadang-kadang sholat ini dibuat alasan. Waktunya kerjakan tugas, Pak sholat Pak, ini alasan banyak yang gak begitu nih biasanya. Nah, jadi yang dimaksud sholat tepat waktu, yakni khusus daripada kita, Tentara Nasional Indonesia. Ini jika kita tidak dalam keadaan bertugas atau tidak ada tugas-tugas yang penting negara, boleh ditinggalkan sholat itu, saking pentingnya. Dalam artian begini, jika kita dalam keadaan latihan, kita dalam keadaan tugas, maka sholat tersebut bisa kita laksanakan untuk mundur, tidak tepat pada waktunya. Ini kita membahas bagaimana kemuliaan Tentara Nasional Indonesia. Tentara begitu mulia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW beliau ini bersabda, wa an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika minallahi 'azima. Sampai para nabi ini mengatakan, ya Allah, sandingkan aku bersama para tentara. Jadi makomnya tentara, kedudukannya tentara itu dengan para nabi sebanding. Saking diagungkannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladzi qutilu fis sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yarzaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahsabanna alladzi, jangan sekali-kali kau katakan daripada orang-orang yang gugur dalam peperangan, para tentara jika mereka mati, gak boleh dikatakan mati.
bal ahya'u 'inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saking mulianya para tentara, jika mereka bertugas lalu wafat, nggak perlu dikafani, nggak perlu dimandikan. Baju yang dia gunakan untuk mengabdi kepada negara, mengabdi kepada nusa, menjadi saksi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan darah yang keluar dari tubuhnya merupakan kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Saking mulianya Nabi Muhammad mengatakan, "Ya Rasulullah, jika mereka para tentara itu ketika gugur dalam bertugas, tidak boleh dikatakan orang yang mati, lalu kemana mereka? Apa mereka gentayangan?" Kan bertanya ini para sahabat, kemana? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, mereka para tentara yang gugur dalam peperangan itu, mereka tidak masuk ke alam barzah. Kalau kita rakyat sipil mati, ditanya malaikat, bagaimana, man rabbuka, man imamuka, wa man nabiyuka, ditanya. Tapi kalau tentara enggak. Apalagi mungkin Kopassus ya, mikir-mikir nih mau tanya malaikatnya. Nah ini Kopassus ini yang tanya, ini bisa tanya balik kita ya. Jadi di dalam satu peristiwa dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di situ Nabi Muhammad menceritakan halia, yaitu keadaan bagaimana tentara yang wafat di dalam peperangan, dalam bertugas. Maka Nabi Muhammad mengatakan, beliau ini yang gugur di dalam peperangan, mengabdi kepada bangsa dan negaranya, mereka nggak masuk alam barzah. Arwah mereka dibawa oleh burung berwarna hijau dan mereka dikelilingkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggak masuk alam barzah sampai hari kiamat tiba. Ini kemuliaan daripada tentara. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesi ini profesi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, orang-orang soleh berdoa kepingin seperti kita. Ini merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Sampai-sampai di dalam satu riwayat dikatakan, jika tentara wafat, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus separuh malaikat di langit turun untuk mengiringi jenazah mereka. Ini satu kemuliaan yang tidak dapat kita bayangkan, mulia. Tentunya profesi yang mulia ini ada kepekaan sendiri di hadapan Allah. Maksiatnya tentara dengan maksiatnya rakyat sipil berbeda. Dari sini dikit ini. Maksiatnya kita di masjid dengan maksiatnya kita di luar masjid beda. Misal ada orang hitung togel misalnya, nggak ada di sini, nggak ada. Ada orang hitung togel di masjid, terus ketahuan. Sama ada orang hitung togel di luar masjid ketahuan. Kira-kira tindakannya lebih berat mana? Jelas di masjid. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan maksiatnya seseorang ketika masuk bulan Ramadan dengan di luar Ramadan berbeda. Begitu juga dengan profesi. Maksiatnya kita sebagai orang yang dicintai oleh Allah, sebagai orang yang diagungkan oleh Allah, beda dengan maksiatnya mereka orang-orang awam, rakyat sipil yang mereka tidak mengerti daripada kemuliaan ini. Makanya ketika kita melihat sejarah tentang tentara, mulai tentaranya para nabi hingga saat ini, tidak ada mereka menang karena kualitas atau karena kuantitas, tidak ada. Kita bisa melihat bala tentara Fir'aun ketika mengejar para sahabat Nabi Musa beserta bala tentaranya, ditenggelamkan musuh-musuh mereka. Dengan apa? Rahmat Allah. Berarti bukan karena peperangan. Begitu juga di dalam dunia Islam yang terkenal dengan peperangan Badar. Peperangan Badar ini diriwayatkan jumlahnya para sahabat 313 orang. Maka Nabi Muhammad mengutus satu sahabat yang ahli melihat. Jadi sahabat ini punya keutamaan, punya kelebihan, bisa melihat musuh itu dengan jarak 3 km. Sangat tajam sekali matanya. Sehingga Nabi Muhammad itu
mengirim satu pasukan untuk berangkat melihat bagaimana kekuasaan musuh. Kira-kira kalau di Maku ini grup 3 begitu ya. Jadi berangkat. Betul ya? Dicek dulu. Oh, saya paham betul, saya 11 tahun Pak ngajar di tentara, jadi paham betul ya. Jadi kondisi mungkin 44 merayap lah gitu ya. Ketika dicek sampai menuju ke tempat dilihat, dihitung jumlah musuh 1.500 lebih. Dicek oleh Rasulullah, siapkan pasukan, siap, pasukan disiapkan. Berapa jumlah kalian? 313 wahai Nabi. Berapa yang bawa pedang? 5 orang. Lalu bagaimana ini? Ini ada perintah Allah untuk turun perang ini. Gimana? Rapat dulu, rapat. Setelah rapat, ini kita diajarkan oleh Allah. Setinggi apapun jabatan, secerdas apapun kita, utamakan musyawarah. Jangan kita merasa paling tinggi jabatan, jangan merasa kita paling pintar, kita paling ngerti strategi perang, terus kita bisa diktator. Tidak seperti itu ajaran Rasulullah SAW. Utamakan musyawarah. Ketika situasi genting, tidak bisa, harus musyawarah. Ketika musyawarah, tanya, gimana ini? Ini perang apa enggak? Ini ada firman dari Allah, ada perintah dari Allah untuk perang. Kira-kira kita perang apa enggak? Maka sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, kalau kita perang jelas kalah, musuh jumlahnya 1.500, kita 313 orang, tepat 313 orang. Yang bawa pedang 5 orang, bawa kuda 2 orang, lainnya bawa keledai, nggak siap. Akhirnya sahabat yang lain, Sayyidina Umar bin Khattab, ini kok Paksus modelnya. Udah Rasulullah, hantam aja sudah, apa katanya nanti. Yang penting maju, kita tidak akan mundur selangkah pun. Makanya Sayyidina Umar, sebentar wahai Umar, sabar, kita lihat dari yang lain. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar. Kalau ini perintah dari Allah, ini mandat dari Allah, maka tidak sejengkal pun kita akan mundur. Kami akan mendukungmu wahai Nabi Muhammad. Walaupun anak kami akan menjadi yatim, walaupun istri kami akan menjadi janda, kami tidak peduli ya Rasulullah, asalkan kami taat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Singkat cerita, ada yang namanya Mubarozah. Ini kalau saya ceritakan secara mendetail, ini bisa 1 tahun ceritanya. Jadi ada kitabnya Nubuwah, Fisidatul Khawf fi Ghazwatil Badar, nama kitabnya. Ada. Bagaimana pertempuran daripada peperangan Badar, bagaimana strategi peperangannya, bagaimana Nabi Muhammad berdoa pada malam hari itu. Ada yang namanya Mubarozah. Mubarozah itu fight 1 lawan 1. Jadi ada namanya Mubarozah. Sebelum peperangan, tradisi peperangan itu zaman dulu itu 1 lawan 1 perang. Setelah itu selesai baru menang. Maka dikatakan di Mubarozah itu banyak riwayat mengatakan yang diwakili oleh Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib dan diwakili oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Mubarozah dimenangkan oleh pihak umat Islam, lalu bertempur. Ketika bertempur, singkat cerita dimenangkan, menang. Ini ada kata-kata dimenangkan. Dimenangkan ini beda dengan menang. Kalau menang mungkin karena kualitas atau kuantitas, tapi dimenangkan, kata-kata dimenangkan ada unsur pembela, ada backingnya, ada pengawalnya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimenangkan. Apa sebab kok bisa menang? Ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ketaatan dan patuh setia kepada pemimpinnya, setia kepada komandannya. Jiwa raganya diserahkan kepada komandannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dimenangkan oleh Allah. Di peperangan Uhud, perang berikutnya kalah. Jumlah musuh dengan umat Islam sama, strategi peperangan sama. Mereka tetap ketika bertempur dengan jarak yang sama, dengan pasukan yang lebih bagus, senjata yang lebih bagus lagi, fisik yang lebih bagus lagi, tapi kalah. Apa sebab? Karena ada beberapa di antara mereka melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Dikalahkan oleh Allah. Ini nggak masuk akal bisa menang, menang. Ini nggak masuk akal bisa kalah, kalah. Tentara kemenangan kita, mohon maaf,
bukan karena kita banyak latihan, bukan karena kita cerdas dalam memilih strategi, tidak, tetapi campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa saat yang lalu saya ke Papua, ada teman-teman yang bertugas. Saya lihat ini badannya besar-besar, pada tidur semua. Ngapain? Dia bilang, ini mau tugas, Beb. Loh, tugas? Mereka lawan siapa kok bisa kalah? Nggak lawan siapa-siapa, Beb. Kok bisa tumbang? Iya, Beb, kalahnya sama malaria. Ini tentara bisa kalah sama nyamuk, Pak. Bayangkan, Pak. Besar, badannya besar, latihan kalahnya sama nyamuk. Maknanya dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan kita sekali lagi bukan karena kita, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian 10 November, kebetulan kakek kami, Palang Merah Indonesia, PMI, beliau yang mengevakuasi ribuan mayat, termasuk yang mengamputasi korban-korban kena bom dari udara, dari laut, dari darat, itu mereka digempur, tapi menang. Kuncinya kemenangan itu, mereka sebelum jihad di jalan Allah, sebelum bertempur membela negaranya, kebetulan kakek kami yang memimpin zikir. Ayo kita sebelum besok perang, kita mengadu kepada Allah, kita doa, kita zikir, kita mengadu kepada Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Disiapkan pasukan yang bagian paling depan yang nggak pernah maksiat, bagian yang kedua yang abu-abu nggak jelas, bagian yang ketiga yang pernah minum. Nah, yang pernah minum di belakang, ya minum-minum di belakang, nggak usah ikut-ikut di depan ya. Tapi kalau di sini yang minum-minum aja taruh depan biar mati duluan. Jadi di dalam peristiwa 10 November itu di Surabaya itu nggak masuk akal bisa menang. Sampai satu riwayat di dalam tabloid asing, dalam tabloidnya Indonesia of Heritage, kalau kami tidak salah, itu diceritakan satu jenderal dia tertancap bambu runcing di kapal selam. Ini kan tidak masuk akal yang kayak begini. Mana bisa? Masa bambu runcing mau dilempar masuk ke dalam kapal selam begitu? Nggak bisa. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama negeri Indonesia. Indonesia ini menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Sangat jelas sekali, atas berkat rahmat Allah kita bisa merdeka, ini atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat perjuangan kita. Ada. Itu secara jujur diungkapkan, atas berkat rahmat Allah. Makanya kalau kita mau menang, pancing rahmatnya Allah, gapai rahmatnya Allah, kita akan menang. Untuk itu yang singkat ini kita bisa bertemu. Udah waktunya kayak ini. Udah isya ya? Oh belum? Atau mau lanjut deh ini? Enggak kompak, lanjut deh ini. Masih 15 menit. Baik, insya Allah kami berharap akan ada tanya jawab nanti. Setelah peperangan itu dimulai, menang karena diawali dengan zikir, karena diawali dengan taubat, karena diawali dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kita. Banyak yang saya temui selama pengalaman 11 tahun saya keluar masuk pintu-pintu mulia, ingin mendapatkan keberkahan para tentara, mulai dari Kalimantan sampai ke Papua, sampai ke Jakarta. Alhamdulillah, yang belum cuma Aceh aja yang belum masuk. Jadi semua udah saya kelilingi semua, mulai ke Kostrad sampai ke Karyango, sampai kemana-mana. Alhamdulillah. Itu mereka banyak yang keluh kesah. Beberapa komandan keluh kesah. Saya ini ketika tugas begini, saya ketika tugas ada cobaan. Saya tanya, sebelum kau tugas ngapain? Itu aja. Iya, kita sebelum tugas ke karaoke dulu. Lah itu masalahnya. Lo mau tugas ke karaoke dulu, minum-minum, nggak masuk akal ini. Bagaimana kita bisa menang? Nggak mungkin. Dan musuh kita itu tahu, Pak. Ngerti mereka belajar juga sejarah kita. Tentara bisa dikalahkan gampang buat dia maksiat kepada Allah, buat mereka melanggar perintah Allah. Makanya sampai
orang-orang kafir penyembah api itu mengatakan ketika kunci Masjidil Aqsa di Palestina, ketika didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengatakan, siapa yang datang? Yang datang adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bagaimana bajunya? Bajunya menggunakan 70 tambalan. Oh, percuma kalau menghadapi orang-orang model ini. Kita pasti kalah karena mereka setia kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan menang. Begitu juga satu riwayat dikatakan, satu peperangan Nabi Muhammad ini mengutus satu pemuda-pemuda yang usianya sangat muda menuju ke satu tempat untuk pertempuran. Dikenal kelompok tersebut, satu kaum tersebut, negara itu negara yang terkenal wanita-wanita cantiknya. Wanita-wanita cantik, anaknya muda-muda yang berangkat ini bisa koslet ini. Kata mereka, gampang untuk mengalahkan para tentara itu. Bagaimana caranya? Nanti perempuan-perempuan kita pilih perempuan-perempuan kita, dipajang di pintu-pintu, dan mereka minta untuk setengah telanjang. Kalau tentara ini mau melihat perempuan-perempuan ini, kemenangan di tangan kita. Tapi kalau para tentara itu menundukkan kepala, tetap setia kepada Allah dan Rasulnya, mustahil kita bisa menang. Banyak sejarah yang saya baca, tidak bakal kita bisa menang, karena yang mendampingi mereka adalah yang menciptakan kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau melawan Allah? Malaikat tidak ada yang mampu, setan manapun tidak ada yang mampu melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah berpihak kepada mereka, percuma, nggak mungkin kita bisa menang melawan mereka. Maka ketika para tentara ini masuk, tidak ada satupun mereka yang mengangkatkan kepala, menutup matanya. Ya mirip-mirip sama Kopassus ya. Kalau kelihatan cewek kan begini ya. Begitu ya. Atau mungkin 180 derajat ya. Nah, jadi kunci kemenangan kita, kunci kesuksesan kita dengan kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain, tidak ada maksud lain, tidak bisa. Ini sudah ketentuan Allah. Engkau setia kepadaku, aku dampingi engkau. Engkau langgar segala perintahku, maka berarti engkau telah menyamping, engkau telah berpaling dari, tak mungkin. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan setelah perjumpaan ini bukan perjumpaan yang terakhir. Insyaallah kita bisa bertemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bertugas diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemenangan khususnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mudah-mudahan dijauhkan dari komunis, mudah-mudahan dijauhkan dari segala pengkhianat, dijauhkan dari orang-orang yang ingin merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadil jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ya Allah, Engkau yang telah mengumpulkan kami di tempat yang mulia ini ya Allah. Tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan-Mu ya Allah. Di tempat ini kami ingin mengadu kepadamu ya Allah. Di tempat ini kami ingin kembali kepadamu ya Allah. Di tempat ini kami ingin mengaku kepadamu ya Allah. Kami hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami lemah di hadapan-Mu ya Allah. Kami kadang tidak sopan di hadapan-Mu ya Rabb. Di tempat yang mulia ini, berikan hidayah kepada kami, berikan petunjuk kepada kami, berikan bimbingan kepada kami, dan berikan keselamatan untuk kami dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, tubna ilallah. Di tempat ini, di malam yang penuh berkah ini, sayyidul ayyam wa layaliha,
Jadikan tempat ini tempat yang benar-benar taubat kami akan Engkau terima ya Allah, yang benar-benar segala doa kami akan Engkau ijabah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Rabb kapan malaikat Israel pencabut nyawa menghampiri kami ya Allah. Tapi kami berdoa ya Allah, Engkau panjangkan usia kami ya Allah, dan Engkau tutup usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, jika memang Engkau mentakdir hamba dalam keadaan wafat, dalam keadaan terakhir sakaratul maut kami ya Rabb, jadikan lisan kami mudah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan halangi lisan kami untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lancarkan lisan kami untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, ketika kami sudah menjadi jenazah, kami baru sadar ya Rabb, kalau dunia ini fana, kalau dunia ini sementara. Pada saat itu kami ditelanjangi ya Rabb untuk dimandikan. Maka kami berdoa kepadamu ya Allah, muliakan jenazah kami, beri harum kepada jenazah kami saat kami dimandikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, orang-orang yang membungkus jasad kami dengan kain kafan, permudah mereka ya Allah. Jangan sukarkan bagi mereka karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami diusung di atas keranda, sebagaimana kami sering melihat saudara kami yang sudah mendahului kami, orang tua kami yang sudah mendahului kami, kami saksikan ya Allah, mereka di atas keranda, kami pun akan seperti mereka ya Allah. Kami memohon ya Rabb, ketika kami di atas keranda, ringankan jenazah kami ya Allah, agar tidak sulit bagi orang-orang yang mengangkat jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimasukkan ke liang lahat, jadikan tempat itu tempat yang terang benerang, tempat yang Kau telah ampunkan segala dosa kami, yang telah Engkau ridhoi daripada segala perbuatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, wabil khusus saudara-saudara kami yang bertugas, saudara-saudara kami yang mengharumkan nama bangsa kami, berikan kemenangan kepada mereka ya Allah, berikan keselamatan kepada mereka ya Allah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala man wasiyah bin Marsan bin Hafid wa ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendapatkan keselamatan tausiah dari Habib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan satu pendalaman materi dan satu wawasan, dan menjadikan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan kita semakin yakin bahwa kita sebagai seorang prajurit ada kehormatan tersendiri, ada kemuliaan di hadapan Allah SWT. Tentu saja kalau menjadi prajurit yang baik dan benar, latihan baik dan benar, bekerja baik dan benar, bertugas secara baik dan benar. Insya Allah Allah akan lebih sayang, Allah akan lebih memelihara pada hamba-hamba seorang prajurit yang senantiasa dengan Allah SWT. Sebelum kita tutup, masih ada waktu 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan tanya atau saran, silahkan. Ada tanya? Pas? Ya, udah waktu isya ini. 5 menit lagi. Ya. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin, Habib, saya izin bertanya. Nama saya Sedawa Setiawan. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana ketentuan bagi seorang prajurit yang sedang melaksanakan latihan? Kondisinya tentunya dalam keadaan kotor, basah dan sebagainya. Kemudian dia dituntut untuk melaksanakan sholat tepat waktu. Kemudian sesuai dengan ketentuan dalam pendidikan, tetap waktu untuk ibadah sholat itu tetap diberikan. Namun kondisi daripada siswa atau para pelaku latihan itu kondisinya dalam kotor. Mohon penjelasan untuk ketentuan sholat dalam keadaan tersebut. Selesai. Jadi ini satu pertanyaan yang bagus ya, luar biasa. Dan sering kali ditanyakan.
kadang agak melebar sedikit. Kadang tentara ini sibuk berzikir kepada Allah. Jadi satu tentara yang sibuk membaca Al-Quran di masjid, zikir, ini salah tempat sebetulnya. Tentara itu ya latihan. Larinya kita itu adalah tasbih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita latihan menembak dihitung puasa. Dengan kita latihan fisik dihitung zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada tentara terus nyepit mojok di masjid baca Quran, ngapain zikir? Wah, ini kemasukan jin yang bersini. Ini salah tempat ini kayak begini. Pak, mau kemana Pak? Sampai tentara bukan kiai. Ini repot zaman ini, kiainya jadi tentara, tentaranya jadi kiai. Ini kebalik-balik di zaman ini. Nah, untuk pakaian, bagaimana ketika pakaian kotor? Ini spesial untuk tentara. Tentara itu makanan yang diharamkan oleh Allah jadi halal. Kalau kita makan ular, haram. Tapi kalau tentara, boleh. Jangan terus kita keluar dari sini makan ular, ya begitu ya. Jadi karena saat latihan tugas, sebagaimana teman-teman dari grup 2, beliau tanya, baik kadang kita ini latihan, tapi latihan baik nggak beneran. Kami diikat pakai celana dalam aja. Terus gimana itu sholatnya tuh? Karena ada latihan yang nggak begitu. Tahu saya paham betul. Jadi begini. Jadi diikat, terus kita pakai celana dalam aja. Gimana posisi sholatnya itu? Tetap sholat. Tetap sholat. Bagaimana dengan kedipan mata? Hormatil waqt. Jadi saking pentingnya sholat, yang penting tidak kita tinggalkan. Sholat itu kalau orangnya nggak bisa berdiri, dengan duduk. Kalau nggak bisa dengan duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan kedipan mata. Nggak bisa dengan kedipan mata, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, ya kita sholati. Kan gitu. Jadi kalau ada teman-teman kita sholat subuh nggak mau dibangun, langsung aja tutup pakai selimut, Allahu Akbar, sholat jenazah. Jadi di dalam tentara itu hebatnya. Jadi di dalam ilmu fikih itu juga diajarkan bagaimana caranya sholat dalam keadaan kontak senjata. Kontak senjata kita wajib tetap untuk sholat. Bagaimana pegang senjata? Tetap posisinya bagaimana? Kita lihat, cari dulu kiblatnya sebelah mana. Kita cari kiblat, takbir Allahu Akbar, setelah itu pegang senjata lagi. Karena di dalam fikih diajarkan sholat sidatul khauf. Sholat boleh dengan lari-lari, tapi nggak boleh teriak. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berperang jam 9 sampai jam 4 sore, kadang jam 7 pagi sampai jam 5 sore, kadang jam 6 pagi sampai mendekati maghrib. Bagaimana sholatnya? Sholatnya tetap dengan gerakan, tetapi nggak boleh teriak. Jadi saya nggak boleh seperti itu. Dan diatur di dalam ketika menyerang musuh, tidak boleh senjatanya mutasil bin najas, yaitu senjatanya penyambung dengan najis pada saat menusuk kawan. Itu diajarkan dalam agama. Saat menusuk daripada musuhnya itu tidak sah sholatnya, batal, mulangi lagi. Karena apa? Ketika dalam keadaan sholat, ujung pedangnya tadi masuk ke dalam perutnya tadi isinya najis, darah, kotoran. Itulah manusia ya. Apa yang mau kita sombongkan? Kita mau sombongnya kayak apa? Kita tingginya derajat seperti apapun, jabatan kayak apapun, kemana-mana bawa kotoran kita ini. Jadi kalau ada orang sombong ini, kata Sayyidina Ali, kalau ada orang sombong karena jabatannya, orang sombong karena kekayaannya, sama dalam isi perutnya. Ada orang sombong bodoh berjuruni wetenge, kata orang Jawa ya. Sama kayak isi perutnya. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan dari kita ini. Maka bagaimana daripada seseorang ini yang dalam keadaan kotor, maka sholat itu ada yang namanya, kalau kita tidak ada air namanya tayamum. Kalau tidak ada debu, kotor, lalu bagaimana? Namanya faqidu tahuren. Atau sholat tidak pakai tayamum, tidak pakai air wudu. Gimana? Tetap gerakan sholat. Bajunya kotor biarin.
Lalu tidak ada ruang untuk sholat, seperti diikat, seperti itu. Sholat dalam hati, meskipun latihan, tidak ada masalah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Pas insya Allah waktunya, mudah-mudahan tidak terakhir kita bisa bertemu insya Allah. Baik, karena waktunya sudah masuk adzan Isya, mari kita tutup acara zikir, doa dan pengajian pada malam hari ini. Tasyahud dalam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.